dimulai, waktu dan, Zoom meeting ini saya serahkan ke kelompok 7. Silakan, Dik. Izin share screen ya, Bu. Oh iya, sebentar belum bisa itu. Iya iya. Oke, sudah. Iya, silakan, Dik. Silakan. Oke, ya selamat siang Bu Dini dan teman-teman semua. Hari ini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang non-conventional machining yaitu electrochemical machining process. Untuk anggota kelompok ada saya, Yabes, kemudian ada juga Mas Raffi, Mbak Aurelia, Daniel, dan juga Ari. Baik, yang pertama itu ada electrochemical machining atau SCM, yang itu adalah proses pengikisan partikel logam dengan proses elektrokimia. Proses pengerjaan ECM ini juga merupakan kebalikan dari proses kimia elektro atau pelapisan galvanis atau proses pengendapan. Nah, untuk prinsip kerja dari ECM ini ialah pengerjaan material dengan cara anodic dissolution atau pelarutan anodis dari material benda kerja oleh cairan elektrolit yang mengalir melewati gap antara elektroda dengan benda kerja. Pada proses ini benda kerja sebagai anode yang dihubungkan sumber arus DC positif. Sedangkan pada tool elektroda atau katoda dihubungkan sumber arus DC negatif dan cairan elektrolit dilewatkan antara elektroda dan benda kerja. Nah, untuk gambar prinsip kerjanya seperti ini. Nah, dan juga ada beberapa reaksi kimia dari proses electrochemical machining ini, yaitu yang pertama itu ada pada katoda atau elektrodenya, itu proses pelapisan ion-ion logam. Juga ada proses terbentuknya gas hidrogen. Ini dibagi dua, ada larutan yang memiliki sifat asam dan ada larutan yang memiliki sifat basa. Untuk yang kedua itu ada pada anodanya atau benda kerja. Yang pertama itu proses pelarutan ion materi dalam elektrolit. Yang kedua proses pembentukan oksigen. Sama juga ada larutan yang memiliki sifat asam dan ada larutan yang memiliki sifat basa. Dan yang ketiga itu pergerakan ion karena adanya medan listrik serta difusi. Dapat dilanjutkan oleh teman saya, Ari. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama ada die sinking resin, di mana ini SCM ini bisa juga digunakan untuk die sinking. Lalu ada profiling dan contouring. Biasanya digunakan untuk membuat seperti logo-logo yang membutuhkan kedalaman. Boleh selanjutnya. Ini ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu karena tidak ada kontak antara tool elektroda dan juga benda kerja, maka paharnya ini tidak akan mengalami aus. Lalu mampu melakukan proses pemesinan dengan material yang sangat keras. Dan juga bisa digunakan untuk memotong benda kerja dengan ukuran yang sangat kecil dan juga sudut yang kecil. Lalu untuk kekurangannya, dia ini membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar. Dan juga untuk merancang mesin ECM-nya ini sendiri terhitung cukup rumit. Lalu banyaknya pengikisan benda kerja ini tergantung dari daya yang digunakan pada pemesinan itu sendiri. Selanjutnya ada video dari ECM itu sendiri.
Ini memang nggak ada suaranya deh ya? Harusnya ada, Bu. Nggak ada. Apa Ya, saja yang mungkin lainnya? Dari laptop saya mungkin nggak bisa keluar suaranya. Atau mungkin sebelum di share screen, share sound juga, Mas. Search. And negative ions move towards the workpiece. At cathode, the hydrogen ions takes electrons and gets converted into hydrogen gas. In the same way the iron atoms comes out from the anode, which is workpiece, as Fe++ process. Electrochemical machining, or ECM, is a method of removing metal by an electrochemical process. It is normally used for mass production and is used for machining extremely hard materials or materials that are difficult to machine using conventional methods. Its use is limited to electrically conductive materials. This video will cover the following about electrochemical machining process. 1. Working principle. 2. Construction. 3. Working. 4. Applications. 5. Advantages and disadvantages. Working principle. Whenever the two electrodes, anode which is connected to positive terminal and cathode which is connected to negative terminal, is immersed in an electrolyte, such as NaCl. When the voltage is applied across the two electrodes, the material removal from the anode starts. The anode and cathode is placed very close to each other without touching. In ECM, the material removal takes place at atomic level, so it produces a mirror finish surface. ECM working is opposite to the electrochemical or galvanic coating or deposition process. Let us understand the chemical reaction taking place in this process. As the potential difference is applied across the electrode, the movement of ions starts in between the tool and workpiece. The positive ions moves towards the tool and negative ions move towards the workpiece. At cathode, the hydrogen ions takes electrons and gets converted into hydrogen gas. In the same way the iron atoms comes out from the anode, which is workpiece, as Fe++ ions. Within the electrolyte, the sodium ions combines with hydroxyl ions and form sodium hydroxide, and ferrous ion combine with chloride ions and forms ferrous chloride. Also iron ions combine with hydroxyl ions and form iron hydroxide. In the electrolyte, the FeCl2 and FeO2 produced and gets precipitated in the form of sludge and settle down. In this way, the material is removed from the workpiece as sludge. The various reactions taking place in the electrochemical machining process are as follows. Construction. Electrochemical machining setup consists of following parts. Power supply. It requires a DC power supply for machining purpose. Electrolyte. The electrolyte has three main roles in the ECM process. It carries the current between the tool and the workpiece. It removes the products of the reaction from the internal electrode gap, and it removes the heat produced from the passage of the current. Tool. Tool is a replica of the shape required on the workpiece. Tank. This holds the electrolyte in which the tool and workpiece are immersed. Workpiece. Workpiece holding table. Pressure gauge. It shows the pressure at which the electrolyte is supplied to the tool. Flow meter. It shows the rate of flow of electrolyte to the machining area. Flow control valve. This helps in controlling the rate of flow of electrolyte. Pressure relief valve. In case the pressure in the supply lines increase, this pressure relief valve opens and bypasses the electrolyte to the tank. Pump. Pump helps in circulating the electrolyte. Reservoir tank. Stores the electrolyte. Filter. It helps in filtering the impurities present in the electrolyte which may choke the supply lines. Centrifuge. It helps in separating the slug from the electrolyte. Slug container. Stores the slug produced during the machining process. Working of electrochemical machining. First, the workpiece is assembled in the fixture and the tool is brought close to the workpiece. The tool and workpiece is immersed in a suitable electrolyte. After that, a potential difference is applied across the workpiece, which is anode, and tool, which is cathode. The removal of material starts.
The material is removed in the same manner as we have discussed in the working principle. Tool feed system advances the tool towards the workpiece and always keeps a required gap in between them. The material from the workpiece comes out as positive ions and combine with the ions present in the electrolyte and precipitates as sludge. Hydrogen gas is liberated at the cathode during the machining process. Since the dissociation of the material from the workpiece takes place at atomic level, so it gives excellent surface finish. The sludge from the tank is taken out and separated from the electrolyte. The electrolyte after filtration again transported to the tank for the machining process. Application. The ECM process is used for die sinking operation, profiling and contouring, drilling, grinding, trepanning and micro-machining. It is used for machining steam turbine blades within closed limits. Advantages. Negligible tool wear. Complex and concave curvature parts can be produced easily by the use of convex and concave tools. No forces and residual stress are produced because there is no direct contact between tool and workpiece. An excellent surface finish is produced. Less heat is generated. Disadvantages. The risk of corrosion for tool, workpiece, and equipment increases in the case of saline and acidic electrolyte. Electrochemical machining is capable of machining electrically conductive materials only. High power consumption. High initial investment cost. If you are new to ADTW, subscribe our channel to get all latest updates from us. And click on the like button if found this video useful. Also, if want more videos like this, then support our work by sharing our videos with your friends. Selanjutnya ada electrochemical deburring. Itu adalah metode yang menyelesaikan permukaan benda kerja dengan cara pelarutan logam anodik. Alat deburring atau deburring tool-nya adalah katoda yang bekerja di bawah arus bola-balik atau DC, dan dengan adanya cairan elektrolit untuk menciptakan reaksi anodik yang menghilangkan material permukaan benda kerja secara presisi. Electrochemical deburring bekerja berdasarkan prinsip reverse electroplating. Menurut hukum elektrostatis Faraday, jumlah logam yang dipindahkan berbanding lurus dengan arus listrik. Ketika arus tinggi diterapkan ke electrochemical deburring, perpindahan material dilakukan dari benda kerja ke deburring tool. Penghapusan material terjadi dari celah antara deburring tool dan benda kerja. Bahan tidak mengendap pada deburring tool, melainkan mengalir karena aliran elektrolit. Dengan cara ini, permukaan benda kerja yang sangat bagus akan diperoleh. Ini gambar prinsip kerjanya. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Untuk parameter dari proses electrochemical deburring ini ada jarak antara permukaan benda kerja dan deburring tool. Lalu bentuk katoda atau deburring tool menentukan bentuk akhir permukaan benda kerja. Kecepatan pemindahan ditentukan oleh hukum Faraday. Bahan yang dikeluarkan selama proses deburring harus disaring keluar dari aliran elektrolit untuk menjaga kualitas elektrolit yang konstan di celah antara katoda dan benda kerja. Lalu terakhir, bahan benda kerja harus tahan korosi. Untuk aplikasinya, proses ini berguna untuk hampir semua material yang menghantarkan listrik dan banyak digunakan untuk industri dial gauge movement. Untuk kelebihannya, proses ini merupakan salah satu proses deburring paling efisien dengan hasil roughing ataupun finishing benda kerja yang paling baik. Lalu prosesnya terjadi hanya dalam beberapa menit, merupakan proses yang stabil dan akurat, serta mengurangi biaya produksi. Untuk kekurangannya yaitu dapat menyebabkan terjadinya korosi pada peralatan dan hanya dapat digunakan pada benda kerja yang bersifat konduktif.
Lalu ini ada video untuk prosesnya. Hey, I'm Kevin from Vsauce 2, and Darwin's bark spider, found only in Madagascar, spins the toughest biological material known to man. But after about a day, tiny specks of dust build up on a spider's web, diminishing its stickiness. Like how tiny metallic burrs that occur during machining reduce the effectiveness of brilliantly engineered parts. In nature, spiders eat the compromised web, recycling the protein to create fresh, perfect silk. But what if they could remove the dust without harming the silk? In manufacturing, spider company deburrs and perfects brilliantly engineered parts with electrochemical deburring. Electrochemical deburring eliminates burrs with microscope-certified repeatably perfect results in a fraction of the time of manual deburring, without leaving visible or secondary burrs. The electrochemical dissolution process can be best described as reverse electroplating. A positive charge is connected to the part, making it the anode, and the negative charge or cathode is placed near the area to be deburred. The electrons carried in salt water focus activity on the burrs instead of the parent material. The solid metal burr is broken down into a minor hydroxide slurry as a byproduct of the process. Once it chews away the burr, the electrolyte solution dissipates across the surface area, while eliminating the burrs without leaving behind any dust, powder, or debris. For example, here's a typical fixture we'll use in this case for deburring a gear with the Spider ECD Model 1021 machine. After plugging it in and connecting the electrolytic fluid, the part that needs deburring goes into the fixture, and the electrodes slide into a designed gap between them and the part. Simply clamp it down, which makes the electrical connection with the part. Activate the Spider ECD with the foot switch and notice the flowing electrolyte. Using the voltage adjust knob, the voltage is regulated up until about 10 amps of current flow, and you see the fluid is bubbling, indicating the deburring work is in process, and after a predetermined set time, it automatically shuts the ECD process off. Upon completion, you can see the newly created radius on the edge of the gear teeth. Using interchangeable handheld probes in the lower-powered Spider ECD Model 1001 machine, we can easily deburr holes and cross-hole intersections. This one features 4 90-degree cross-holes that distribute the electrolyte. The probe itself is insulated for unintentional probe-to-part contact. If an inadvertent contact is made, the arc protection circuitry designed into the machine will shut it down almost instantaneously, minimizing scrap. Spider can even custom design feature-specific tools, like this one that has 3 areas designed to deburr 3 intersecting crossholes. Unlike manual deburring, this non-contact deburring process will not affect the stability of the material by applying excessive heat or friction to the part. That means you can deburr features that were nearly impossible to reach with old manual methods, and you can control the process for radiusing an edge or corner. Depending on the part, Spider ECD can greatly reduce cycle time. One case study saw an 8-hour job trimmed to just 20 minutes, and the consistently flawless results are unmatched. Spider is servicing aerospace customers with deburring quality requirements only ECD is capable of achieving. It provides all of this in a process that's less tiring for manufacturing line workers, and the Spider ECD is National Electrical Code classified as low voltage, meaning it's safe. Spider created these devices to raise the IQ of deburring, and now these post-machining breakthroughs are available to you. In nature, spider webs use electrically conductive glue spread across their surface to capture prey. In manufacturing, Spider uses electrochemical dissolution, and our prey are burrs. Hey, I'm Kevin from Vsauce 2, and Darwin's... Selanjutnya ada electrochemical grinding atau ECG. Electrochemical grinding adalah proses menghilangkan bahan konduktif listrik dengan menggiling dengan roda gerinda abrasif bermuatan negatif, cairan elektrolit, dan benda kerja yang bermuatan positif. Proses electrochemical grinding atau ECG merupakan gabungan dari proses grinding dan electrochemical machining atau STM yang dijelaskan di awal tadi. Untuk prinsip kerjanya, benda kerja dan roda gerinda dialiri dengan cairan elektrolit.
di proses ini benda kerja dan roda gerinda tidak saling bersentuhan, yang mana benda kerja dan roda gerinda memiliki celah konstan sebesar 0,025 mm. Dan juga roda gerinda bertindak sebagai katoda dan benda kerja bertindak sebagai anoda. Untuk mekanisme electrochemical grinding sendiri, seperti pada gambar yang pertama, di sebelah kiri ada DC source, yaitu sumber DC yang bermuatan positif dan negatif. Sumber DC yang bermuatan positif dihubungkan ke benda kerja, sedangkan yang bermuatan negatif dihubungkan ke roda gerinda. Di sebelah kanan ada elektrolit, yang mana elektrolit dialirkan ke pompa, filter, flow meter hingga mencapai nozzle. Setelah elektrolit dialirkan, roda gerinda juga berputar. Ketika roda gerinda berputar, seperti sebelumnya ada celah sebesar 0,25 mm, sehingga pada proses ini cairan elektrolit mengikis benda kerja dengan bantuan roda gerinda sehingga dapat dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk parameternya sendiri, roda gerinda dan benda kerja bersifat konduktif listrik, yang artinya roda gerinda dan benda kerja harus mampu menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian pada proses ini biasanya 90% dari logam dihilangkan dengan elektrolisis dan 10% dari roda gerinda abrasif. Kemudian elektrolit yang digunakan biasanya natrium nitrat, natrium klorida, dan kalium nitrit dengan konsentrasi 0,150 hingga 0,300 kg per liter air. Selanjutnya ada aplikasinya, di mana aplikasinya ini bisa untuk grinding turbine blades, grinding cutting tools, dan juga cemented carbide. Lalu ada refractory material, stainless steel, high alloy steel, tanpa menghasilkan adanya Next. Untuk kelebihannya itu tidak ada panas yang dihasilkan, tidak ada hardening dan cracking pada benda kerja, area benda kerja terbebas dari bur. Untuk kekurangannya, roda gerinda dan benda kerja harus konduktor listrik yang baik. Cairan elektrolit dapat menyebabkan korosi pada alat dan benda kerja. Yang terakhir itu biaya pemeliharaan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau di chat.
Oke, ada Edgar dan Hafiz yang bertanya. Dari Edgar, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya. Sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa on cam karena kondisi saya yang belum baik. Nah, teman-teman, kan proses elektrokimia ini kan tentu proses yang gunakan proses elektrokimia di mana ada permainan redoks dan reduksi oksidasi kan. Nah, apakah material yang bisa digunakan dalam proses ini hanya yang bersifat stainless steel saja? Karena kalau menurut saya apabila material metal seperti biasa, ada kemungkinan bahwa dia akan berpindah pada kondisi alaminya sehingga metal tersebut lebih dominan bisa berkarat atau korosi lah bahasanya. Selanjutnya pertanyaan kedua, dan semisal material metal biasa itu bisa dipakai dalam elektrokimia ini, proses ini, apakah ada solusinya agar bisa digunakan tanpa terjadi hal-hal seperti tersebut? Oke, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edgar buat pertanyaannya. Selanjutnya tadi ada Mas Hafiz, silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini saya ingin bertanya mengenai mesin yang ketiga tadi, yang ECG, yang electrochemical grinding. Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa untuk proses ini kan menggabungkan antara grinding dengan electrochemical, yaitu menggunakan sistem elektrolisis tadi. Nah, itu pertanyaannya itu apa perbedaannya? Apakah kelebihan dari ECG ini dibandingkan dengan sistem grinding yang biasa? Kalau setahu saya kan dari grinding itu kan kalau motong dia kan ya juga bisa memotong. Nah, itu kalau kelebihan dari ECG itu apa dibandingkan grinding biasa? Nah, untuk selanjutnya itu tadi disebutkan tadi kan terjadi 90% elektrolisis sama 10% ganda abrasif. Nah, itu kalau elektrolisis tadi disebutkan kan itu tidak boleh bersentuhan. Nah, itu kalau misalnya ada grinding itu kan bukankah itu juga bersentuhan juga? Nah, itu gimana? Maksudnya itu dia grindingnya itu dia apa prosesnya itu dimulai dengan grinding dulu baru elektrolisis atau bagaimana? Kalau misalnya bersentuhan kan setahu saya kan justru tidak terjadi apa pemakanan gitu. Terima kasih. Mas, pertanyaannya oke ya. Hafiz, mungkin saya yang kedua tadi dulu sama bisa oleh saya. Jadi untuk proses ECG atau electrochemical grinding, apa kelebihannya dari proses grinding biasa? Kalau Untuk kelompok yang presentasi, jika ada kendala sinyal dimatiin aja kameranya. Ini di tempat saya juga hujan, jadi sinyalnya agak putus-putus. Jadi saya minta izin untuk off kamera juga. Oke, mohon maaf jaringan terputus tadi. Ini suara saya apakah sudah terdengar?
Sudah deh, Oh, sudah. sudah. Kalau Oke. sinyalnya putus itu matiin kamera lagi nggak apa-apa deh. Untuk Oh, sementara karena hujan juga di tempat saya juga matiin kamera karena sinyal juga nggak bagus. ya, oke Biar Bu. nggak biar nggak putus koneksinya. Oke, ya. Jadi ke pertanyaan Mas Hafiz tadi, apa perbedaan proses SCG dengan proses grinding biasa? Kalau kita tahu di proses grinding biasa antara roda gerinda dan benda kerja bersentuhan. Sehingga jika ada sentuhan pasti yang pertama menghasilkan panas. Yang kedua juga ada menghasilkan bur atau juga sisa-sisa dari proses gerinda tersebut. Sedangkan di proses SCG ini prosesnya tidak bersentuhan antara benda kerja dan roda gerinda, sehingga kelebihannya ya pertama tidak ada panas dihasilkan, dan kedua tidak ada bur atau juga sisa-sisa dari hasil proses dari ECG ini. Dan juga satu kelebihannya lagi, di proses ini tidak ada cracking pada benda kerja karena tidak ada sentuhan antara roda gerinda dan benda kerja. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi di parameter dikatakan 90% logam dihilangkan dengan elektrolisis, sedangkan 10% dari roda gerinda abrasif. Jadi 10% ini prosesnya yaitu proses roda gerinda abrasif yang dimana berbeda dengan proses grinding biasa. Kalau proses grinding biasa terjadi sentuhan, sedangkan kalau gerinda abrasif terjadi sentuhan antara abrasif dan juga benda kerja atau elektrolit. Tadi seperti penjelasan elektrolitnya biasa digunakan natrium nitrat, natrium klorida, dan kalium nitrit. Jadi yang bersentuhan itu elektrolit yang mana dengan roda gerinda abrasif, sehingga ketika ada tekanan dari roda gerinda dan juga elektrolit itu menyebabkan ada pengikisan pada benda kerja, sehingga yang 10% dimaksud tadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi murni memang di proses SCG ini tidak ada sentuhan sama sekali antara benda kerja dan roda gerinda abrasif. Itu untuk pertanyaan Mas Hafiz. Untuk pertanyaan Mas Edgar mungkin bisa oleh teman saya tentang SCM, Ari atau Daniel. Mohon maaf tadi pertanyaannya bisa diulang nggak, Mas Iqbal? Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi saya ingin bertanya, kan tadi kan dalam proses elektrokimia itu kan otomatis material metal itu kan ada proses elektrolit di mana ada permainan redox dan elektroda kan di situ, oksidasi kan. Nah, itu kan berarti memicu korosi. Nah, dalam proses ini material yang digunakan apa hanya stainless steel ataupun juga bisa metal lainnya juga. Dan selanjutnya apabila metal yang lainnya bisa digunakan, bagaimana ya solusinya agar material tersebut bisa aman dan terhindar dari korosi. Sekian sih, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Edgar. Jadi untuk pertanyaannya itu proses elektrokimia itu bisa untuk metal yang memiliki sifat konduktivitas yang tinggi, gitu Mas. Nah, terus tadi di bagian kekurangannya sebenarnya itu untuk apa ya? Untuk benda kerjanya itu bisa mengalami korosi karena elektrolitnya sebenarnya. Begitu, Mas.
Halo Mas Edgar. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar kok, Dek. Nah, tadi begitu, Mas Edgar. Gimana? Oh, iya. Sorry tadi koneksinya agak terputus. Apa bisa diulang lagi, Mas? Sorry banget. Iya. Nah, jadi gitu tadi untuk proses elektrokimia ini itu kan bisa untuk metal yang memiliki konduktivitas tinggi gitu. Nah, terus untuk tadi yang masalah korosi, nah itu memang termasuk dari kekurangannya gitu Mas. Karena larutan elektrolitnya itu bisa membuat korosi terhadap benda kerjanya. Oh, baik. Berarti di sini kalau misalnya ada material yang oksidasinya tinggi nggak bisa ya? Berarti emang nggak ada solusinya. Berarti solusinya pakai proses yang lain ya, Mas? Ya kalau menurut saya begitu Mas. Oh, oke. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau Mungkin bisa dari waktunya, Mas. Jadi ketika waktunya itu lebih sedikit, nggak terlalu lama, mungkin tidak akan terjadi korosi. Karena kita tahu kan korosi itu sebuah proses. Jadi nggak langsung material bertemu dengan larutan yang korosif, material itu akan mendapatkan atau terjadi korosi pertama kali kontak. Jadi mungkin jika waktunya itu tidak terlalu lama, maka tidak akan terjadi korosi di material tersebut. Tapi tetap di parameter elektrochemical ini, kalau bisa materialnya itu tahan korosi. Karena memang kekurangannya dari awal, materialnya itu jika gampang terjadi korosi, elektrochemical ini menyebabkan korosi yang ya terus-terusan kayak gitu. Oke, baik. Dimengerti. Terima kasih banyak, Mas, atas penjelasannya. Saya sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Edgar buat pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Dek, saya mau tanya. Tadi kan Iya, sempat Bu. ada bahas yang di awal-awal itu mengenai asam dan basa. Mungkin bisa diulangi, maksudnya asam dan basa itu larutan yang kayak gimana ya maksudnya? Yang di awal-awal kalau nggak salah saya tadi dengar. Tapi saya tadi kurang jelas. Nah, ini mungkin maksudnya asam dan basa ini nanti dibuat seperti apa kalau di ECM? Nah, ini suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar, Dek. Jadi ini kan yang ini tuh ada proses terbentuknya gas hidrogen sama kalau di anodanya itu proses terbentuknya oksigen. Nah, kalau sepemahaman saya, Bu, ini soalnya saya ambil dari apa juga referensi di internet itu kalau larutannya itu yang bersifat asam, nah jadi reaksinya nanti bakalan gini Bu, pembentukan gas hidrogennya yang 2H++, 2E
E minus itu. Nah, begitu juga kalau yang larutan asam basa itu seperti yang di bawahnya. Nah, untuk yang proses terbentuk oksigennya juga seperti itu, Bu. Tergantung larutan yang digunakannya itu memiliki sifat asam atau sifat basa. Seperti itu, Bu. Oh, iya, paham nih. Berarti tadi saya nggak lihat soalnya waktu saya lagi buka-buka lainnya, terus saya dengar asam basa, terus mau saya lihat. Oh, yang pertama berkenaan dengan reaksi kimia terjadi antara katoda dan elektroda. Ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Mungkin teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, ada Mas Igede Made Budari. Silahkan Mas untuk bertanya. Oke, Mas Bes. Yang pertama, sorry belum bisa on cam karena koneksi kurang stabil. Tadi ingin melanjutkan kata Edgar, pertanyaan Edgar sih sebenarnya terkait dengan material yang korosif ya. Nah, jadi kan setauku aja material yang korosif itu kan yang tidak korosif kan yang kita tahu tuh stainless. Nah, di stainless itu kan ada grade-nya masing-masing ya. Nah, pada grade masing-masing pun di grade rendah stainless itu masih rawan korosif. Nah, kalau dari kelompok ECM itu stainless yang available lah untuk dipakai itu yang grade berapa ya kira-kira? Untuk saran aja. Itu. Soalnya kalau grade rendah itu masih korosif dia, masih rawan korosif. Itu aja sih. Yang setahu itu aja. Mau aku tanyain itu aja. Cukup. Oke, ya terima kasih buat Mas Budari atas pertanyaannya. Untuk jawaban mungkin dari Ari atau Daniel yang SCM yang lanjutan pertanyaan Edgar tadi, apakah bisa dijawab? Oke, jadi mungkin kami butuh waktu ya Mas Budari, soalnya kami nggak ada mempersiapkan untuk grade stainless-nya itu berapa sebenarnya. Mungkin tunggu sebentar ya. Oke Nil, santai aja Nil, nih kita brainstorming bareng ya Nil. Aku juga penasaran aja sih sebenarnya kira ini. Santai-santai.
Oke, jadi dari referensi dari internet yang beberapa saya temukan itu, jadi yang stainless steel yang digunakan itu yang tipe J430 itu Mas Budari. Nah, jujur untuk alasannya sendiri saya masih kurang tahu atau kan belum terlalu membahas ke situnya sih. Gitu Mas. Saya nambahin dikit. Jadi kalau dari yang saya tahu itu stainless steel ini ada beberapa kategorinya. Nah, kategori yang cocok itu yang paling bagus untuk menahan korosi itu dari yang austenitic. Nah, austenitic ini bahan utamanya itu 16% kromium, di mana setahu saya kalau semakin banyak suatu logam itu mengandung kromium, maka dia semakin tahan korosif. Yang austenitic ini dia ada seri di 300 dan 200. Jadi kalau mau cari stainless steel yang bagus untuk menahan korosi itu cari yang serinya 300 ataupun 200 dari austenitic. Yang segitu aja tambahan dari saya. Oke. Dari aku, makasih banget tambahan ilmunya dari Ari sama Daniel ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Budari atau buat pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Oke, ada dari Mas Vigo. Silahkan Mas Vigo. Oh ya, terima kasih kesempatannya Mas Yabes. Mau nanya ini sih, mungkin simpel aja. Dari yang ECM, ECD sama nah, terus kalau misalkan nanti masih ada permukaan proses finishing selanjutnya itu kayak gimana? Dari proses finishing itu kayak apa? Tiga proses ini proses yang surface roughness-nya bagus, yang mana sama-sama menggunakan listrik dan kimia, tapi yang jadi perbedaannya lebih ke cara kerjanya aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya satu-satu, kalau misalnya di electrochemical machining ini dia yang dimakan ataupun yang dibentuk itu lumayan dalam kalau kita lihat dari prosesnya, karena murni terjadi proses elektrokimia di sana. Jadi antara tool dan juga benda kerja dengan proses kimia itu membentuk lah sesuai yang diinginkan. Sedangkan yang deburring sama grinding itu lebih ke proses akhir ataupun setelah itu biasanya, yang mana kalau di deburring ini dia yang di video tadi, kalau video tadi sebenarnya cuman tepi-tepi dari benda kerja aja sebenarnya. Jadi kan tadi kalau di video tadi kan sudah terbentuk sebenarnya bentuk yang diinginkan, tapi masih ada bur bahasanya atau sisa-sisa dari proses sebelumnya. Jadi di deburring itu dia menghaluskan lah dengan proses kimia. Sedangkan di grinding tadi, kalau di grinding dia lebih seperti prosesnya grinding yang manual, tapi ini dengan electrochemical. Jadi sebenarnya kalau yang surface roughness-nya yang bagus di deburring sih sebenarnya, karena deburring itu memang fungsinya buat menghilangkan bur atau sisa-sisa dari bekas mekanisme secara sebelumnya konvensional maupun secara non konvensional. Kurang lebih seperti itu, Mas Vigo. Oke, baik Mas Yabes, terima kasih banyak atas jawabannya. Dari saya sudah cukup jelas, tidak ada feedback dari saya. Terima kasih banyak Mas Yabes. Baik, terima kasih Mas Vigo. Oke, apakah ada lagi yang ingin
bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 7 terkait electrochemical machining. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7. Suara saya dengar nggak, Dek? Karena deras sekali hujannya di luar, di rumah saya. Masuk, Bu. Dengar, Bu. Ya, soalnya agak berisik, atapnya dari asbestos. Oke, terima kasih ya kelompok 7 sudah menyajikan materi berkenaan dengan electrochemical machining. Nah, di sini saya sekarang akan menambahkan mungkin beberapa hal yang memperjelas saja ya, jadi ada memperjelas dan menambahkan dari hasil diskusi tadi dari kelompok 7 ya. Oke, di sini bentar, tadi ada pertanyaan dari Hafiz ya, jadi kelebihan ECG dan grinding biasa tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 7 bahwa kalau grinding biasa itu tanpa dialiri listrik pasti ya otomatis, karena di sini di electrochemical grinding itu dia memadukan antara listrik dengan kimia. Kalau semua di grinding kan sudah ada kimia ya, jadi karena dia biasanya pakai pupuk abrasif juga, dan juga fluidnya kadang juga fluid yang sudah chemical, tapi di sini kan dia tidak ada elektronya, dan juga di sini ada gap yang diberikan pada saat proses. Nah, memang kalau di electrochemical ini fungsinya kan dia untuk mempercepat proses ya, karena adanya reaksi kimia itu tadi itu dia lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan abrasifnya malahan kalau seumpama di proses ECG ini. Kemudian untuk masalah karat ya atau korosi di dalam material pada saat proses ECM ini. Jadi kan kalau karat itu kan tergantung dari sifat materialnya begitu ya. Jadi memang dalam proses ECM ini karat itu akan menjadi efek negatif yang mungkin perlu dilakukan optimasi begitu. Jadi yang perlu diperbaiki dari proses ini adalah bagaimana cara kita menghindari korosif. Nah, korosif ini juga tidak bisa serta-merta akan timbul ya seperti yang dikatakan oleh anggota kelompok 7 tadi, memang seperti itu. Jadi dia butuh waktu juga untuk reaksi itu terjadi. Nah, biasanya ini ada larutan tergantung dari larutan elektrolytnya. Jadi elektrolytnya itu kan sifatnya ada dua ya. Jadi larutan elektrolit itu fungsinya yaitu untuk menghantar listrik antara benda kerja dan pahat. Jadi dia memang sifatnya adalah bisa menghantarkan listrik, kemudian membuat reaksi kimia untuk pemesinan yang diinginkan. Jadi reaksi-reaksi yang terjadi itu harus bisa direaksikan lagi secara kimiawi untuk menimbulkan produk kimia yang lainnya yang nantinya bisa dihilangkan ya begitu. Itu fungsi dari elektrolit. Kemudian membuang panas otomatis itu harus bisa dilakukan karena dia adalah fluida pendingin juga fungsinya selain sebagai penghantar listrik. Kemudian dia bisa membuang hasil reaksi kimia dari daerah pemesinan. Nah, karena di sini dia sebagai penghantar listrik, ada dua macam biasanya yang digunakan, sering digunakan, yaitu sodium chloride atau NaCl dan
sodium nitrate atau NaNO3. Nah, di sini dia NaCl ini campur air ya. Kemudian NaCl ini dia yang bersifat korosif. Ya, jadi dia kalau kita ingin mengurangi korosif, jadi kita jangan pakai NaCl, kita pakai NaNO3 atau natrium nitrata. Tapi dia di sini memang tidak korosif, ya, karena dia tidak ada garam ya, di sini bukan garam. Natrium tetap ada kandungan garamnya, cuma sedikit. Jadi dia tidak terlalu korosif dibandingkan NaCl. Nah, tetapi di sini dia konduktivitas listriknya rendah. Nah, sehingga timbul pasivitasi atau akan terjadi pelapisan film gitu di permukaan benda kerjanya, karena dia memang karena konduktivitas listriknya rendah, jadi dia tidak bisa cepat menghilangkan produk kimia yang merugikan di dalam proses tersebut. Nah, itu mau dipilih yang mana ya? Jadi mau yang korosif ataukah yang tidak korosif, tapi semuanya menimbulkan positif dan negatif. Nah, ini nanti akan ada proses lanjutan yang mungkin bisa diberikan, ataukah dengan cara memainkan waktu proses, jadi agar tidak terjadi korosif, tapi tetap pakai NaCl, tapi tidak terlalu lama dan tidak terjadi terlalu korosif gitu ya. Kalau semua pakai nitrat, ya kita harus tahu bahwa efeknya nanti akan ada precipitating film di sini, dan bagaimana cara mengatasinya itu harus diatasi gitu. Nah, untuk pengaturan elektrolit itu apabila kita gunakan dengan konsentrasi tinggi itu berarti nanti konduktivitas listriknya akan jadi tinggi, tetapi tahanannya akan rendah ya, baik. Cuman nanti garam mudah mengkristal dan dapat menyumbat daerah pemesinan. Ini efek jeleknya. Tapi ketahanan listriknya rendah, ini yang juga baik untuk dilakukan. Tapi ada efeknya, pasti ada efeknya. Kemudian umur kerja dari sebuah elektrolit itu hilangnya hidrogen. Jadi kalau hidrogennya udah hilang, maka akan mengurangi konduktivitas listriknya. Kemudian kehilangan air karena adanya penguapan. Nah, tadi NaCl itu harus ditambah dengan H2O ya untuk prosesnya itu. Karena penguapan dan terbawa oleh terjadinya gas hidrogen, sehingga konsentrasinya gas hidrogen nanti akan konsentrasinya naik, viskositasnya naik, dan konduktivitasnya jadi naik. Kemudian terjadi pengendapan, efektif viskositasnya naik, tapi mengganggu gapnya karena ada penggumpalan tadi, itu pengendapan tadi ya. Itu berarti nanti dia umur kerjanya sudah turun, jadi harus diganti begitu. Kemudian absorpsi garam karena pengendapan menyebabkan konsentrasi rendah dan konduktivitasnya juga rendah. Nah, jenis cairan elektrolit yang dipakai itu ada NaCl, NaNO3, dan NaClO, natrium chloride oxide. Kalau nggak salah itu. Besarnya gap antara pahat dan benda kerja berkisar antara 50 sampai dengan 300 mikrometer. Ini sangat kecil sekali ya. Nah, reaksi elektrokimia yang terjadi di ECM atau reaksi yang terjadi pada proses ECM itu ada dua, yaitu reaksi elektrokimia pada anoda dan katoda, dan juga reaksi kimia pada cairan elektrolit. Jadi ada dua. Sudah dijelaskan oleh temannya tadi ya, saya ingin mengulang. Jadi reaksinya itu ada dua, yaitu yang terjadi pada anoda dan katoda atau benda kerja terhadap pahatnya itu atau toolnya, dan juga reaksi kimia yang terjadi pada cairan elektrolit. Kalau di proses yang pertama, reaksi elektrokimia pada anoda dan katoda, itu ada proses pelarutan anoda, kemudian ada proses reduksi atau oksidasi, proses pelapisan pada katoda, dan juga proses pembentukan gas. Jadi ada gas yang terbentuk.
Oh, ini tadi sudah dijelaskan oleh temannya ya. Jadi ada katoda itu ada ini M ini metal ditambah elektrolit menjadi M. Kemudian pembentukan gas hidrogennya jika bersifat asam itu dia jadi 2H plus 2 minus itu jadi H2. Kalau dia bersifat basa berarti dia 2H2O plus 2 elektron negatif jadinya 2OH negatif plus H2. Ini kemudian pada anoda ini sama seperti ini ya teman-teman. Pada anoda jadi benda kerjanya proses pelarutan dari ion logam di dalam cairan elektrolit, kemudian proses anodanya menjadi dissolution. Jadi dia anodanya itu apa? Benda kerjanya yang terkikis ya. Jadi benda kerjanya yang akan hilang materialnya. Karena proses dissolution ini tadi. Jadi dia prosesnya pembentukan gas oksigen 2H2O, O2-nya naik, kemudian 4H+, dan 4 elektron sebagai lautan asam, dan kalau lautan basa seperti ini. Kemudian ada proses pembentukan gas klorid, ya, 2Cl-, jadi Cl2 plus 2 elektron negatif. Nah, teman-teman tolong perhatikan ini ada contoh. Jadi jika ada material benda kerja, dia adalah baja dengan cairan elektrolitnya adalah NaCl per H2O. Jadi tuliskan reaksi elektrokimia yang terjadi pada saat proses ECM. Fe atau baja dia akan terurai dengan membentuk Fe++ plus 2 elektron negatif. Ini bukan proses reduksi pada permukaan benda kerja. Jadi kalau dalam proses itu nanti Fe-nya akan terurai seperti ini. Kemudian ada NaCl sebagai larutan elektrolitnya. Kemudian ada H2O. Dan Fe++ ini nanti dia akan bereaksi dengan 2OH-nya ini menjadi FeOH2 yang menjadi larutan anodik. Nah, larutan ini nanti akan larut di dalam larutan elektrolit yang harus dikeluarkan. Nah, proses kimianya akan menjadi ini FeOH2 yang tadi akan ini apa ini? Jadi proses kimia jadi hasil akhir ini larutan anodis ini nanti kalau diberikan ini apa ya? Itu kayaknya udara bukan ya, Bu? Udara kali ya ini. Oke. Jadi kalau ini disemprotkan udara ya, jadi dia lebih ke nitrogen dan sebagainya begitu ya. Ada O2-nya, nanti dia akan menjadi FeOH3 yang berupa endapan. Jadi nanti dia kalau kita tambahkan udara, kita semprotkan udara pada cairan itu nanti akan timbul endapan dan juga akan terbentuk senyawa-senyawa yang lainnya yaitu ada FeCl2, FeClOH dan FeCl3. Yang jelas nanti yang terpenting adalah teman-teman tahu bagaimana menguraikan reaksi kimianya seperti Fe-nya itu menjadi apa. Ya, kemudian NaCl-nya, Cl-nya akan bergabung dengan Fe juga menjadi membentuk FeCl2 ini dan juga Fe ini akan bergabung dengan bereaksi dengan 2OH- membentuk larutan anodis yang akan kalau dikasih udara dia akan berupa endapan. FeOH3-nya sebagai endapan dimasukkan ke dalam bak. Jadi ini tadi kan dialirkan ya. Elektrolitnya itu kan dialirkan. Jadi kayak semacam tidak
apa namanya tidak hanya diam begitu ya, jadi dia juga dia akan dialirkan, kemudian dia ada reservoir, jadi nanti endapannya akan disaring dan ditampung ke dalam sebuah bak reservoir, sehingga nanti larutannya ini bisa dipakai lagi. Oh ya, ini plus udara. Bu, permisi Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Bu. Pertama, mohon maaf Bu, belum bisa on cam karena koneksinya kurang stabil. Ini Bu, yang tadi yang proses sampingan besi dengan CL Bu. Itu pembentukan FECL3-nya bagaimana Bu ya? Itu kan baru FECL Bu. Oke, ini dia bergabung sama dia kalau FECL 2 pakai ini ya, sama ini. Saya kurang ahli kimia masalah itu juga. Saya agak lupa. Kemungkinan ini di sini nanti akan ada reaksi ini, jadi dari CL ini dan CL ini bereaksi dengan Fe-nya. Jadi dia CL-nya akan mengandung sampai 3. Ini kan kalau 2, ini 2, ini 1, ini kan jadi kalau bergabung dengan Fe ini bisa jadi FeCl3. Tapi ini nanti jadi nggak seimbang. Pasti ada efek lainnya juga. Iya Bu, itu tadi bingungnya di situ Bu. Kalau FeCl2 kan udah pas ya. Ya, makanya ini. FeCl3-nya itu nggak ada berbentuk ion atau bagaimana gitu Bu. Izin membantu menjawab Bu. Itu ya, dari silakan. FeOH3 Bu. Jadi kan ketika ditambah udara jadi FeOH3. OH3 itu kan bilangan redoxnya itu minus 1. Nah, minus 1 kali 3. Nah, Fe-nya itu jadi Fe3+. Makanya bisa bereaksi untuk membentuk FeCl3. Oke. Kamu bisa tuliskan reaksi kimianya nggak di sini, deh? Saya annotation ya. Saya kurang lupa juga sih Bu. Saya pun juga agak lupa itu. Kalian yang mana masih baru dapat kimia aja lupa. Saya cuman jadi di sini saya mau menambahkan ini juga karena saya pun juga tahunya cuma yang NaCl jadi 2, kemudian Fe-nya jadi 2, terus kemudian ini saya juga agak ini oke ya kalau ini. Kalau skala ini jadi ibaratnya gini, jadi semua ini masih bisa masih bisa bereaksi pada saat di reservoir itu, ya. Tapi yang berupa endapan itu adalah yang ini FeOH3 ini. Yang lainnya itu dia masih berupa senyawa. Jadi kalau senyawa itu masih liquid ya, berarti ya. Nah, yang di sini yang diceritakan di sini nanti FeOH3 inilah yang akan kita keluarkan dari larutan itu tadi karena dia berupa endapan. Nah, yang lainnya nanti kita tetap gunakan sebagai elektrolit sampai dia masa umur pakai elektrolitnya. Jadi kalau semakin banyak OH-nya kan nanti kan endapannya semakin banyak, otomatis kan nanti cairan akan menjadi jenuh ya. Jadi lama-lama kan menjadi jenuh. Kemudian tadi seperti di sini dikatakan bahwa hilangnya hidrogen karena hidrogennya kan kebawa sama Fe tadi ya, bergabung, kemudian airnya menguap dan juga bisa terjadi gas hidrogen karena jadi penguapan yang oleh gas hidrogen tadi, kemudian ada pengendapan. Pengendapan ini adalah ya yang itu tadi FeOH3 itu tadi, dan juga ada absorpsi garam karena pengendapan itu tadi. Jadi pengendapan, kalau seumpama pengendapannya tidak disaring ya, jadi biasanya kalau pengendapan itu kan larutan itu kan diganti dan disaring kemudian dipakai lagi seperti itu sampai akhirnya nanti yang namanya larutan itu sudah hidrogennya itu kandungannya sudah rendah begitu. Sehingga dia sudah tidak bisa bereaksi lagi.
Kalau seumpama terjadi endapan itu tadi beda cerita dengan yang di sini ya. Di sini dia pakai reservoir, jadi larutannya itu tadi kita pindahkan, kemudian kita saring, kita pakai lagi. Kalau yang di sini itu berarti kalau endapannya semakin banyak, jadi dalam satu proses itu kita tidak bisa gimana ya ngomongnya? Sebentar, saya pikir dulu. Jadi begini, kalau seumpama kita ICM itu kan menggunakan cairan elektrolit ya. Cairan elektrolit ini kalau tidak salah, sebentar, dia dibuat mengalir. Apa benar kelompok 7 cairan elektrolit ini dibuat mengalir Iya, atau Bu. ya Benar, Bu. dibuat mengalir ya? Jadi dia dibuat mengalir, kemudian karena dia apa namanya, selain sebagai konduktor ya, sebagai apa, penghubung elektron antara listrik, penghantar listrik dari anoda ke katoda, yaitu dari benda kerja ke tools, ya dia juga sebagai pendingin dan juga penghilang geram. Nah, geram di sini yang terbentuk untuk contoh ini adalah berupa endapan FeOH3. Nah, itu dia dari larutan yang mengalir itu tadi, endapan itu akan dibuang. Nah, semakin lama endapan ini akan dibuang ya, disaring ya pastinya. Nah, tapi dalam satu titik endapan ini bisa tidak terbuang karena cairan itu berkurang sehingga nanti endapannya itu bisa tidak bisa mengalir karena cairan membawanya itu kurang. Ya, tadi dikatakan bahwa airnya itu sudah kurang sehingga endapannya itu banyak sehingga tidak bisa dibuang endapannya. Itu indikasi bahwa cairan elektrolitnya harus diganti. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Itu tadi sudah jelas, Dek. Apa masih iya, ada Bu. pertanyaan lagi? Yang Jadi itu udah jelas, nanti Bu. kita Terima kasih, Bu. lihat lagi, nanti kita cross check lagi untuk reaksi kimia. Tadi ada temannya yang membantu. Siapa tadi yang membantu jawab? Sorry, soalnya saya nggak on kan, jadi nggak kelihatan siapa namanya. Oke ya, jadi itu kemudian saya mau menambahkan lagi berkenaan dengan material removal rate yang terjadi pada proses ICM. Nah, kalau saya lihat ini adalah material removal rate dari buku C, nama saya, ingat saya dari C, ini sudah dijabarkan dan sesuai dengan apa namanya turunan rumusnya. Nah, kalau kita lihat di Kalpajian, maupun di Brewster, di sini MRR itu bentar. MRR itu adalah C dikalikan I dan C. Di mana C ini adalah valensi, ya. Valensi dari material, kemudian ini adalah current, dan T ini adalah time-nya. Kemudian di sini di persamaan ini itu dijabarkan lagi nilai ini lagi. Bentar teman-teman.
Eh, cek masuk ya suara saya. Ya Bu, masuk. Namun boleh screen-nya break? belum terlihat Bu. Ya, boleh break sebentar nggak, Dek? Soalnya mau ngecek. Kelihatannya ada yang apa namanya terbang di atas. Anginnya keras sekali kali. Saya mau ngecek di atas dulu, sebentar nggak? Kita break 10 menit dulu ya, sebentar ya. Baik, Bu. Oke, baik Bu. Iya, udah masuk Bu. Oke. Baik. Oke, MRR itu atau material removal rate dalam proses ECM itu merupakan perkalian antara valensi kemudian current dikalikan T, CIT ini, time. T itu adalah time, kemudian I adalah current, dan C adalah valensi. Kemudian kalau kita berikan konstanta, kemudian ada kita jabarkan C itu mencarinya seperti apa, itu jadinya akan seperti ini persamaannya. Jadi ada I adalah current, time, kemudian ada atomic weight of bulk material, kemudian ada valensi, ada density, dan ada current efficiency. Ini ada current efficiency ditambahkan di sini. Jadi ini kalau kita gambarkan di sini nanti, ini adalah gap, ya ini key, kemudian ini ada work list-nya, ini ada tool-nya. Nah ini nanti current-nya berapa, itu kan time berapa, atomic, kemudian valensi. Jadi yang
tiga ini N besar, N kecil, dan density ini adalah profil dari work materialnya. Nah, di sini karena dalam proses ECM ini hanya berkaitan dengan larutan, jadi di MRR ini dipengaruhi hanya dari valensi dan arus listrik yang digunakan. Jadi yang properties dari work material yang dibutuhkan itu hanya ini saja, atomic weight, valensi, dan density. Sedangkan untuk mechanical properties seperti strength material, hardness, kemudian apa namanya, densitas dibutuhkan. Jadi mechanical properties-nya ya kekuatan tarik, kekuatan impact-nya itu tidak dibutuhkan di dalam material removal, jadi tidak diperhitungkan karena di sini dia hanya memperhatikan valensi dan arus listrik saja. Nah, kemudian untuk current density atau S itu merupakan rumus aturan dari voltage atau E per rho S specific resistance dikalikan H ini adalah gap. Dan kemudian area of current path. Jadi ini area of current path ini cross sectional area. Jadi kita tahu bahwa dalam proses ECM ini cross sectional atau tool sama cross sectional dari workpiece-nya itu sama karena yang kita bentuk itu harus sama seperti toolnya, ya kan? Kalau ECM ini kan jadi workpiece-nya itu seperti apa, nanti produknya itu akan sama dengan toolnya. Nah itu ukurannya, maksudnya ukuran lubang ya, kalau lubang cross sectionalnya ya kita hanya memperhitungkan lubangnya itu tadi, cross sectional dari lubangnya yang mau dibuat itu. Kemudian specific metal removal itu ada S sama dengan 1/96500 kali N per N per 1D mu. Jadi kalau di sini kalau MRR itu sama seperti ini seperti S kalikan I kalikan T. Mungkin C ini ya. Ini mungkin kalau dibutuhkan Pak Jen ini yang C ini. Nah, ini yang kalau kita menggunakan buku yang berbeda memang harus seperti ini ya. Jadi harus tahu kira-kira bedanya di mana, yang beda apa, cuma lambangnya itu. Kemudian di sini fit rate itu adalah S dikalikan S. Ini adalah persamaan material removal rate yang digunakan untuk ECM. Nah, di sini ada example. Silakan dibaca terus dicoba ya. Silakan dibaca terus dicoba dikerjakan kira-kira MRR-nya itu berapa.